Saya langsung saja karena waktunya juga terbatas. Yang pertama adalah pertimbangan teknis dan kompetensi memang penting dalam proses seleksi. Namun melihat situasi di lapangan dan harapan yang cukup luar biasa, kita tahu hampir semua daerah mengeluhkan teman-teman yang usianya mengabdi udah cukup lama, mereka sangat mengharapkan bisa mendapatkan kesempatan untuk direkrut sebagai guru P3K. Nah, ini harus menjadi instrumen afirmasi yang mungkin ya bisa angkanya bisa lebih tinggi nih, seperti yang disampaikan juga sahabat saya Mas Nur. Kemudian juga persoalan ini juga jangan sampai menjadi persoalan abadi, oleh karena itu haruslah dibuat suatu tahapan penyelesaian dan target waktunya. Jadi kapan? Kemudian juga masalah honorer ini kan selalu setiap tahun menjadi kendala. Nah, sebaiknya pemerintah harus cermat membuat aturan agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Jadi ke depan itu ada prosedur yang matang dan juga pengangkatan yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai kita itu selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini lagi. Jadinya permasalahan dengan guru honorer, kemudian juga tenaga honorer, ini bisa ada jalan keluarnya dan ada solusi untuk jangka panjangnya. Jangan sampai lagi kita melihat kasihan anak-anak bangsa kita menjerit, mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah. Mereka selama ini mengabdi, tapi mereka mengharapkan suatu hal yang memang punya hak untuk mereka mengharapkannya. Jadinya itu yang saya ingatkan, karena kasihan sekali kondisi pandemi ini. Saya kalau dengar keluh kesah para guru honorer itu sangat kasihan. Mereka itu selama ini ngajar itu sambil jualan. Dengan kondisi pandemi ini mereka semakin terpuruk. Mereka nggak bisa jualan karena sekolah secara daring. Nah, ini menjadi catatan kepada kita semua, harus bisa mencari solusi untuk jalan keluar kepada mereka semua. Mungkin itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro Davi. Apakah masih? Nah, memang harus disadari betul bahwa tugas Komisi 10 sebenarnya ini harus bersama-sama dengan Komisi 2. Kelihatannya nanti mungkin kita harus barengan ya teman-teman dari Komisi 10 dari seluruh fraksi ini untuk menyampaikan ke rapat paripurna supaya dorongan-dorongan untuk proses pengangkatan kepegawaian ini dapat bonus ya? Enggak mencet, baru tak pencet. Ini karena ketakutan. Jadi nggak berani mencet, baru mencet. Ketakutan emangnya gigit apa? Oh, jadi saya berharap nanti teman-teman di Komisi 10 dapat berbicara di paripurna, karena ini tidak hanya menjadi kewenangan di Komisi 10, tidak hanya menjadi tugas di Komisi 10, tetapi juga tugas-tugas teman-teman di Komisi 2 dan tugas-tugas teman-teman yang terpengaruh terhadap ini ada di Komisi 11 supaya lancar dan cepat. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang duduk di pemerintahan sudah sangat maksimal, hanya mungkin regulasi dan sistem yang berjalan itu memang membuat segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan peraturan, sehingga kesannya itu menjadi lama. Tetapi bahwa DPR hadir untuk menjamin walaupun lama itu tetap harus bisa diputuskan ya. Pak Iwan dan teman-teman mungkin dalam kurun waktu 1 bulan ini berapa kali hadir ke ruangan ini. Kemarin juga apalagi Bu Nunu, ketika Pak Iwan harus berada di tempat lain, Prof Nunu tetap harus ada di sini. Nah,
hampir setiap hari ada di sini. Untuk apa sih? Untuk memikirkan nasib teman-teman tenaga honorer. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Komisi 10 sekarang ini adalah pengawasan, mengawasi jalannya proses pengangkatan. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu perjalanannya kita awasi. Kalau ada yang kurang-kurang kita minta untuk dibetulkan, kalau ada yang agak lambat kita minta dipercepat, kalau ada yang merasakan adanya ketidakadilan kita tuntutkan. Nah, tetapi tidak bisa kemudian keputusan itu menjadi tiba-tiba berubah. Misalnya sekarang tuntutan supaya teman-teman P3K itu tidak menjadi P3K tetapi menjadi PNS. Nah, kalau itu berarti mekanismenya harus mendaftar sebagai PNS. Kalau ingin diangkat ya berarti diangkat menjadi P3K. Nah, semacam itu menjadi terang benderang sekarang. Dan saya berharap ada teman-teman dari GTK honorer menjadi memahami bahwa antara keinginan teman-teman honorer, keinginan Komisi 10 itu harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan keuangan daerah, kondisi peraturan dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Fikri, supaya tidak terjadi kebingungan ya, bahwa hari ini kita hanya fokus berbicara tentang formulasi, upaya membuat formulasi percepatan terhadap 34.317 guru yang lulus P3K untuk mendapatkan SK dan segera mendapatkan gaji, supaya mereka tidak menunggu-nunggu apa sing honorer tahun 2021 kok nggak dibahas ya, nanti akan ada agendanya sendiri. Terima kasih bonusnya Pak. Terima kasih Ibu Agustina Wilujeng, Wakil Ketua Komisi 10, dan beliau mengklarifikasi nih, nanti biar gak diserobot semua di forum ini, karena ini Komisi 10 sehingga memantau, dan ini jatuh tempo, karena jatuh tempo sehingga kita harus melakukan RDP ini. Nanti kalau ada yang pegang lapsingnya yang lalu, karena sekarang ini lapsing bisa menyebar kemana-mana, sehingga kita sudah melakukan evaluasi dan kita memantau, dan tadi hasilnya sudah disampaikan. Sungguh pun Pak Harmen yang kemarin fisik, sekarang ini tidak fisik, tapi sudah jelas tadi memberikan penjelasan yang 90% lebih, 99%. Kemudian Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Fikri. Silakan. Sampai sama Bu tanpa Agustina. Nggak apa-apa, penegasan. Saya mau turun sudah 3 pimpinan jadi bertahan di ruangan ini. Aku turun karena ada pemerintahan. Iya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama, informasi menggembirakan, sudah 99%. Sisa persoalan pengangkatan seleksi P3K tahun 2019